Kata data, program pendidikan gaya militer bisa membuat kreativitas divergen berkurang 9%. Pendidikan karakter barak militer ampuh mendongkrak disiplin atau justru penuh risiko. Tantangan mendidik anak muda zaman sekarang tuh luar biasa berat. Banyak kasus terjadi yang melibatkan siswa, seperti tawuran dan narkoba. Orang tua dan sekolah dibikin resah oleh tingkahnya. Mencari cara efektif untuk menyelamatkan mereka yang perilakunya sudah di batas wajar, itu PR besar. Nah, salah satu ide yang muncul adalah pendidikan karakter dengan metode ala militer. Seberapa efektif dan apa yang perlu kita perhatikan? Ada data menarik. Studi University of Illinois 2019 tentang program gaya militer singkat menemukan disiplin harian peserta naik 22%. Ini nunjukin metode terstruktur bisa efektif banget buat bangun kedisiplinan dasar. Tapi, riset itu juga mencatat, kreativitas divergen mereka berkurang 9%. Artinya, ada efek yang perlu jadi perhatian. Ide program semacam ini, seperti yang sekarang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, muncul karena kondisi siswa yang darurat indisipliner. Tujuannya mulia, kasih goncangan positif, bangun disiplin dari nol, dan putus rantai kebiasaan buruk ekstrim seperti tawuran atau narkoba. Metode full militer yang ketat, jadwal padat 24 jam, fisik, ini tujuannya memang untuk itu. Memutus pola negatif dan tanam kepatuhan dasar cepat. Di sisi lain ada juga pendekatan semi-militer. Ini beda fokusnya. Bukan soal goncangan instan, tapi membangun karakter jangka panjang lewat teaching, loving, caring. Pakai gaya baris berbaris tapi pendekatannya humanis. Riset internal SMA Taruna Nusantara 2024, contoh semi-militer, nunjukin disiplin naik 15%, motivasi diri naik 11%, dan stres nggak signifikan naik. Ini bukti pendekatan yang seimbang juga bisa efektif untuk disiplin, plus bangun motivasi internal dan mental sehat. Jenderal Robert Caslen mengingatkan, integritas itu disiplin ketemu empati. Tanpa empati, disiplin cuma bikin takut. Ini kunci. Disiplin dasar itu perlu, apalagi buat kasus berat, tapi karakter kuat seutuhnya butuh lebih dari itu. Nah, ini poin krusialnya sekaligus masukan dari kita. Jika program disiplin terstruktur seperti di barak militer ditempuh untuk rem perilaku negatif ekstrim, ini wajib dan sangat perlu dilanjutkan dengan pendekatan psikologis intensif pasca program. Kenapa? Karena data tunjukin ada potensi kreativitas menurun. Psikolog bisa bantu mengembalikan dan mengembangkan lagi kreativitas divergen siswa. Dampingan psikolog juga krusial untuk membantu siswa reintegrasi dengan lancar ke lingkungan sekolah dan sosial mereka tanpa beban stigma. Kasus di Jawa Barat, adanya 12% siswa yang takut berlebihan kembali ke sekolah biasa setelah program itu. Ini bukti nyata, disiplin oke, tapi mental siap kembali ke pergaulan normal juga penting. Psikolog adalah solusinya di fase ini. Jadi, untuk kasus siswa yang memang sudah darurat perilakunya, program terstruktur untuk bangun disiplin dasar bisa jadi langkah awal, seperti yang sudah dilakukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Tapi, formula ampuh jangka panjang itu kombinasi disiplin plus empati. Metode terstruktur dilanjutkan dengan pendekatan psikologis untuk kembangin mental, kreativitas, dan reintegrasi. Mencari solusi buat siswa yang tersesat itu memang nggak gampang. Dukungan kita untuk niat baik seperti yang sudah dilakukan Gubernur Jawa Barat ini penting. Jangan cuma mencibir dan kritik tanpa masukan konstruktif. Kita sudah lihat sendiri, tawuran dan narkoba bukan hal baru bagi siswa. Secara pribadi, saya sangat apresiasi beliau yang turun langsung dengan serius menangani hal ini. Ini karena beliau paham akan pentingnya generasi. Jadi saran saya, kalaupun ada kekurangan dari segi teknis atau apapun itu, mari sama-sama memberi masukan yang konstruktif, bukan malah mengkritik tanpa solusi. Setuju? Komen di bawah pendapatmu. Jangan lupa like and share video ini biar diskusi kita makin cerdas.